Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrian Radiatutuka, NIM saya 242520072. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Algoritma data science bekerja dengan mengumpulkan data dari aktivitas pengguna seperti like, komentar, share, durasi menonton, dan klik link. Data ini kemudian dianalisis menggunakan teknik seperti machine learning dan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola perilaku. Misalnya, algoritma dapat memprediksi minat atau preferensi pengguna dan menyesuaikan konten yang ditampilkan untuk meningkatkan ketertiban. Yang B, menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Jika ini dilakukan tanpa persetujuan atau tanpa transparansi, maka ini adalah pelanggaran privasi. Namun jika pengguna diberi kontrol atas data mereka dan prosesnya transparan, maka ini bisa menjadi bagian dari kemajuan teknologi yang membantu personalisasi layanan. Yang C, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Sistem rekomendasi dapat memiliki dua sisi. Di satu sisi mendidik karena menyajikan konten yang relevan dan menarik bagi pengguna. Namun di sisi lain, algoritma cenderung menciptakan filter bubble atau gelembung informasi di mana pengguna hanya melihat sudut pandang tertentu dan sulit melihat informasi yang beragam yang pada akhirnya dapat membatasi cara berpikir mereka. Yang kedua, menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah manusia, teknologi, proses dalam transformasi ini? Menurut saya, ketiga komponen berubah secara signifikan. Manusia, peran teller, dan customer service bertransformasi dari pelaksana transaksi menjadi konsultan layanan. Teknologi, hadirnya mobile banking, chatbot, dan digital teller menggantikan layanan konvensional. Proses transaksi menjadi otomatis, efisien, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui aplikasi digital. Yang B, apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Dampak positif, efisiensi personal operasional meningkat. Nasabah mendapatkan layanan 24/7. Pengurangan antrian di kantor cabang. Dampak negatif, pengurangan tenaga kerja tradisional, PHK teller atau manual staff. Kesenjangan digital bagi nasabah yang tidak akrab dengan teknologi. Tentang keamanan bagi nasabah yang tidak akrab dengan teknologi, tentang keamanan data dan privasi. Yang C, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Konsultan finansial digital pribadi yang membantu nasabah memahami produk keuangan. Edukator digital membimbing nasabah menggunakan aplikasi digital banking. Spesialis keamanan dan membantu nasabah menjaga keamanan akun. Pendukung layanan hybrid yang menggabungkan pendekatan digital dan human touch. Yang ketiga, apakah
lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak berhati-hati memakai komputer. Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul. Ya, sangat mirip. Lupa mengunci loker adalah bentuk kelalaian fisik yang mengakibatkan kehilangan barang. Begitu juga ketika pengguna tidak memasang antivirus, menggunakan sandi atau password lemah, atau asal klik link sembarangan. Itu bentuk kelalaian digital yang membuka peluang bagi perantas untuk mengakses data penting. Keduanya sama-sama disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan dan kesadaran akan resiko keamanan. Yang B, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocoran data nilai mahasiswa di siakat. Ya, belum banyak kasus kesalahan pengguna human error, justru lebih sering menjadi penyebab utama terjadinya kebocoran data dari kesalahan teknis. Meskipun sistem bisa saja memiliki bug, kebanyakan serangan cyber terjadi karena celah dari kelalaian pengguna seperti klik link, phishing, atau reuse password. Yang C, apakah keduanya jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Keduanya berpotensi besar menyebabkan masalah keamanan. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya pernah menerima email dengan tautan yang terlihat resmi. Karena terburu-buru dan tidak waspada, saya klik link tersebut dan akun saya hampir dirantas. Untungnya ada notifikasi masuk dari sistem keamanan yang meminta verifikasi ulang. Ini menunjukkan bahwa kesalahan manusia bisa sama fatalnya dengan kesalahan sistem, terutama jika tidak ada lapisan keamanan yang memadai. Nah, yang keempat, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh karena teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan implementasi Smart City. Budaya masyarakat yang masih mengutamakan komunikasi langsung dan kurang familiar dengan penggunaan teknologi digital dapat menjadi penghambat adopsi sistem Smart City. Misalnya dalam konteks pengaduan digital di masyarakat lebih memilih menyampaikan keluhan secara langsung karena lebih dipercaya dan dirasa lebih efektif. Selain itu, tingkat literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi juga menjadi faktor penting. Jika masyarakat belum merasa nyaman menggunakan aplikasi, maka partisipasi akan rendah meskipun infrastruktur lebih tersedia. Menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya, aktor kunci yang paling strategis adalah pemerintah karena memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, menyediakan infrastruktur, menganalisis program literasi digital secara luas. Namun pembentukan paradigma digital yang inklusif membutuhkan
kolaborasi antar semua faktor. Pemerintah menyusun regulasi, menyediakan fasilitas dan mendorong digitalisasi layanan publik. Swasta menyediakan teknologi dan inovasi serta ikut dalam edukasi masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam adaptasi dan evaluasi pengguna teknologi. Pendidikan menambahkan pengalaman teknologi dan literasi digital sejak dini. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.